Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 6C ingin mempresentasikan hasil laporan pengelolaan kawasan konservasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Yang pertama dengan saya sendiri, Helen Admisuri, dan dengan dua rekan saya yaitu Herlin Nur Fatimah dan Ayu Rizky Maulidah. Yang pertama yaitu mengenai Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau biasa yang disingkat dengan TNGHS. Nah, Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini merupakan kawasan konservasi yang berada di Provinsi Jawa Barat. Luas dari kawasan ini yaitu sekitar 113.357 hektar. Luas ini jauh meningkat dari yang sebelumnya saat masih berstatus sebagai hutan lindung. Kenapa disebut sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau Mount Halimun Salak National Park? Nah, karena kawasan ini memiliki dua puncak gunung tertinggi, yaitu Gunung Halimun dan Gunung Salak. Secara administratif, kawasan ini meliputi 3 kabupaten. Yang pertama yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi yang masuk ke Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Lebak yang masuk ke Provinsi Banten. Saat masih berstatus sebagai hutan lindung, Taman Nasional ini memiliki luas sekitar 39.941 hektar. Nah, kemudian bertambah dan diperluas mencangkup wilayah hutan Gunung Salak, Gunung Endut, dan beberapa kawasan hutan lainnya menjadi sekitar 113.357 hektar. Nah, bentuk topografinya mulai dari perbukitan dan bergunung-gunung dengan ketinggian 500 mdpl hingga 2.211 mdpl dengan kemiringan sekitar 25% sampai 65%. Nah, iklim di Taman Nasional ini tergolong dalam tipe A dan tipe B berdasarkan klasifikasi dari Smith dan Ferguson. Sedangkan kelembapan udaranya di kawasan ini rata-rata 88%. Kawasan nasional ini merupakan daerah tangkapan air yang berperan penting bagi kawasan sekitarnya. Tercatat ada sekitar 115 anak sungai yang berhulu di kawasan Taman Nasional ini. Selain itu, wilayah terlindung ini juga bermanfaat untuk pembangunan wilayah sekitar, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dan wisata alam. Selanjutnya yaitu ekosistem di Taman Nasional ini dapat dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama yaitu zona perbukitan atau coal, yaitu berupa hutan daratan rendah. Selanjutnya yaitu zona hutan pegunungan bawah atau submountain forest, dan yang terakhir yaitu zona hutan pegunungan atas atau mountain forest. Selanjutnya ada biota di kawasan Gunung Halimun Salak. Sebagai wilayah konservasi, terdapat banyak sekali jenis flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Mulai dari jenis yang lazim diketahui, jenis endemik, hingga spesies langka. Keanekaragaman flora di Taman Nasional Gunung Halimun Salak sangatlah tinggi. Terdapat lebih dari 500 spesies tumbuhan yang terdiri dari 266 genus dan 93 suku. Jumlah tersebut dianggap belum sepenuhnya mewakili biodiversitas yang ada karena letaknya yang bersebelahan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jenis flora yang ada di Taman Nasional ini contohnya ada Altingia excelsa atau rasamala, ada bunga bangkai, ada pakis sarang burung, ada riung anak, puspa, dan kiputri. Selain itu, di kawasan ini terdapat 13 jenis spesies rotan, 12 spesies bambu, 258 spesies anggrek dengan 47 jenis endemik dan 5 jenis baru, serta berbagai spesies lumut. Sedangkan
keanekaragaman fauna di Taman Nasional Gunung Halimun Salak tercatat ada 61 spesies mamalia, 244 spesies burung dengan 32 jenis endemik, 27 spesies amfibi, 50 spesies reptil, dan 31 spesies ikan yang hidup. Beberapa spesies endemik yang terancam punah dan ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah contohnya macan tutul Jawa, oa Jawa, kukang, dan kucing hutan. Sedangkan untuk jenis burung endemik di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yaitu seperti gelatik Jawa, elang Jawa, celepuk Jawa, ciung mungkal Jawa, dan luntur Jawa. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan kawasan konservasi. Nah, pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini menghadapi kendala terkait dengan masih luasnya kawasan hutan yang berpotensi konflik dengan tata ruang 3 kabupaten di sekitar Taman Nasional tersebut, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Karena belum adanya kesepakatan padu serasi tata ruang antara Kementerian Kehutanan dengan ketiga kabupaten tersebut, menyebabkan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan konservasi menghadapi kendala besar. Wilayah administratif Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang terluas yang termasuk dalam lingkup kawasan Taman Nasional tersebut, namun juga merupakan kawasan yang terluas terdapat ketidaksesuaian zonasi antara zonasi tata ruang wilayah dengan zonasi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, luas ketidaksesuaian zonasi ini di wilayah administrasi Kabupaten Lebak yaitu seluas 46.450,2 hektar atau sekitar 43,30% dari luas kawasan Taman Nasional di 3 wilayah administrasi kabupaten. Sedangkan luas ketidaksesuaian zonasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor masing-masing seluas 1.395,3 hektar atau sekitar 1,2% dan 3.023,7 hektar atau sekitar 2,7%. Menyikapi hal tersebut, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah menerapkan beberapa bentuk pendekatan pembatasan dan memberi sanksi dalam tata kelola konservasi. Sejak dimulai dari April 2005 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang pengelolaan kolaboratif yang dikeluarkan pada tahun 2004, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak memulai uji coba pendekatan partisipasif di 2 lokasi, yakni lokasi A terletak di bagian selatan kawasan Taman Nasional dan terdiri dari 180 keluarga di 6 kampung. Kemudian wilayah ini diklasifikasi sebagai komunitas tradisional yang disebut Kasepuhan, dan pada lokasi B yang terletak di koridor antara kawasan Gunung Halimun dan Gunung Salak terdapat 33 keluarga di 1 kampung. Selanjutnya di akhir tahun 2006 uji coba tersebut mendapatkan hasil yang positif yang dilanjutkan dengan penetapan zona khusus di lokasi B pada tahun 2006. Nah, selanjutnya pada Januari 2008 Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini memutuskan untuk meningkatkan pendekatan partisipasif menjadi strategi mendasar dari konservasi ke seluruh resort Taman Nasional tersebut. Tantangan yang harus dihadapi menjadi besar karena Balai Taman Nasional tersebut telah membidik sekitar 314 kampung yang terdiri dari sekitar 100.000 orang. 100.000 orang ini menjadi target dengan harapan mereka dapat menerima dan melakukan kegiatan-kegiatan konservasi. Selanjutnya adalah mengenai pendanaan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pendanaan Taman Nasional selama ini belum berdasarkan kriteria yang jelas.
penganggaran Taman Nasional yang ada saat ini lebih berkorelasi terhadap jumlah pegawai, karena sebagian alokasi anggaran banyak digunakan untuk gaji dan tunjangan kinerja. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup menyebutkan jasa lingkungan yang dapat diberikan kompensasi atau imbal jasa lingkungan adalah perlindungan tata air, perlindungan keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, pelestarian keindahan alam, dan atau jasa lingkungan hidup lainnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Balai Tanaman Nasional Gunung Halimun Salak atau disingkat BTNGHS, pendanaan untuk BTNGHS ini setiap tahunnya menurun. Ditunjukkan juga pada jurnal yang ditulis oleh Apriliani dan kawan-kawan tahun 2015 menyatakan bahwa alokasi anggaran pada tahun 2014 mengalami pengurangan anggaran yang tadinya sebesar 12.621.899 juta menjadi 10.867.900 juta. Secara keseluruhan, pengurangan anggaran pada tahun 2014 sebesar 1.753.999 juta. Pengurangan anggaran tersebut merupakan kebijakan pada level pemerintahan pusat. Dengan kata lain, pengurangan tersebut itu sudah ditentukan atau merupakan kebijakan dari pusat, bukan dari pemerintah daerah lagi. Selanjutnya, untuk sumber daya manusia atau SDM yang ada di BTNGHS dari segi kuantitas dan kualitas personil yang ada hingga saat ini belum mencukupi kepentingan pengelolaan Taman Nasional. Bila dibandingkan dengan luas kawasan dan permasalahan pengelolaan yang dihadapi. Secara kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana masih belum memadai secara optimal. Beberapa sarana dan prasarana sudah ada beberapa yang tidak layak pakai sehingga perlu perbaikan dan atau pergantian seperti alat transportasi, alat komunikasi, dan alat pemadam kebakaran hutan. Selanjutnya ada pemanfaatan kawasan Gunung Halimun Salak. Perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang meliputi pemukiman, lahan pertanian, dan kawasan di mana masyarakat melakukan aktivitas ekonomi menuai benturan kepentingan antara kepentingan ekologi atau konservasi dan ekonomi yang bersifat trade-off. Balai Konservasi Sumber Daya Hutan atau BKSDH memiliki kepentingan untuk memulihkan kembali fungsi ekologi atau konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sedangkan masyarakat yang memanfaatkan hutan untuk pemenuhan ekonomi tidak bisa lagi memanfaatkan hutan tersebut. Ancaman kelestarian Taman Nasional Gunung Halimun Salak semakin besar apabila masyarakat memanfaatkan hutan secara ilegal karena tidak ada solusi bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Selain itu, untuk kegiatan konservasi diperlukan biaya yang tidak sedikit, di samping perlunya dukungan dan partisipasi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk pemanfaatan hutan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus dapat mendukung kegiatan konservasi Taman Nasional. Pengembangan wisata alam. Taman Nasional dipandang sebagai suatu bentuk pemanfaatan kawasan konservasi yang dapat menjawab problem trade-off antara kepentingan ekologi dan ekonomi. Pengembangan wisata alam di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan menerapkan mekanisme pembayaran jasa lingkungan atau Payment for Ecosystem Service merupakan suatu konsep memberikan nilai tambah pada kawasan konservasi dengan tidak mengganggu kelestarian kawasan. Selain manfaat ekonomi, pengembangan wisata juga dapat meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi, khususnya apabila kegiatan wisata alam telah memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dengan konsep Payment for Ecosystem Service atau PES, diharapkan dapat meminimalisir kerusakan hutan akibat perambatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dari keterlibatan dalam wisata alam, maka mereka akan ikut menjaga kelestarian sumber daya alam. Karena terjaganya kelestarian alam merupakan modal utama untuk berkelanjutan wisata alam, yang artinya terjaminnya kelangsungan pendapatan masyarakat tersebut. Oke,
Berdasarkan dari pemaparan hasil analisis yang telah kami berikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak masih mengalami berbagai permasalahan dan kendala. Salah satunya adalah konflik lahan yang terjadi di TNGHS, di mana hal tersebut terjadi akibat tidak sinkronnya antara batas kawasan hutan TNGHS dengan tata ruang kabupaten yang ada di sekitarnya, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi, serta kegiatan masyarakat dan perusahaan yang menggunakan lahan untuk kepentingan ekonominya. Permasalahan konflik lahan di TNGHS tersebut menjadi kendala bagi pengelola TNGHS dan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan program-program konservasi lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya kegiatan sinkronisasi dan padu serasi antara Kementerian Kehutanan dengan ketiga kabupaten di sekitar TNGHS, terutama mengenai kebijakan tata ruang. Kemudian juga perlu adanya pemberdayaan yang disesuaikan dengan zonasi TNGHS yang dilakukan dengan pola kolaborasi berupa pengembangan potensi sumber daya hutan seperti hasil hutan non-kayu, sumber genetik, dan penunjang budidaya lainnya sepanjang tidak mengganggu fungsinya sebagai hutan konservasi. Serta implementasi pemberdayaan masyarakat disarankan meliputi keterwakilan 3 aspek vital, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam menyikapi hal tersebut juga, Balai TNGHS telah menerapkan beberapa bentuk pendekatan partisipatif kepada masyarakat dan pembatasan zonasi dan memberikan sanksi dalam tata kelola konservasi. Sekian dari pemaparan atau presentasi yang telah kami berikan mengenai pengelolaan kawasan konservasi di TNGHS. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.